Ini biar ada pemirsa paham ya. Oh itu Gus kok ada sosok seperti itu. Ini alamnya dari alam Abdul Jumud pemirsa. Jadi nggak dapat apa kerangkeng, nggak dapat jatah kerangkeng, nggak dapat jatah belenggu. Karena alam Abdul Jumud itu penghuninya adalah masih keturunan manusia di zaman Nabi Nuh. Ingat ya. Tapi tak nampak kasat mata. Ini alamnya mereka Abdul Jumud. Jangan salah pemikiran. Bukan semua jin yang di kerangkeng. Jangan salah. Ya. Buat pemirsa yang masih belum paham, ini Ramadan kok ada sosok-sosok seperti itu, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ya. Terus seperti apa peran kamu ketika ada sumpah pocong seperti ini? Cuma itu aja supaya mempertahankan kebohongannya. Ya, tetap ditahankan. Jangan sampai mengaku. Kelak menjadi teman saya. Kamu merasuk atau gimana itu? Atau bisiki atau gimana? Jelas. Ada lagi yang kamu ceritakan peran kamu. Sekali ada sumpah pocong, saya pasti ikut datang. Pasti saya datang. Jangan sampai dia mengaku. Erat hubungannya dengan mayat. Oh begitu. Begitu pemirsa, ngeri juga ya. Ada lagi? Ya. Andaikan dia melakukan, tetap berbohong. Lihat saja 7 hari. 7 hari. Oh 7 hari prosesnya ya? Ah, 7 hari pemirsa, perlu garis bawah ini. Penting juga untuk pengetahuan kita ya. selama 1 minggu proses dalam pengakuan. Dalam 7 hari tidak ada melakukan tugas saya, melaksanakan tugas dari Yang Maha Kuasa. Iya. Terus apa lagi yang perlu kita ketahui tentang sumpah pocong ini, Mbah? Apakah ada kodam kafir, Mbah, yang ikut bisnya ikut campur lah dalam proses sumpah pocong itu, Mbah? Kalau anda kan antum Islam Muslim, alhamdulillah lah. Saya tadi bisa kenal sama antum ketika ritual. Apakah ada yang kafir juga? Ada. Oh gitu ya. Kalau kafir gimana, Mbah? Prosesnya. Kafir masukin orang yang dipocong. Oh gitu. Dia tidak boleh mengaku. Oh gitu, Mirza. Dijerumuskan ke neraka. Mereka tugas pocong kafir. Oh gitu ya. Kalau saya cuma menjalankan tugas. Hati-hati. Pocong kafir banyak. Disuruh jangan sampai mengaku, agar dia menjadi urusan saya. Oh begitu ya. Terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Ada lagi nggak yang perlu kami ketahui tentang sumpah pocong ini? Manusia-manusia yang punya permasalahan, andaikan permasalahannya tidak terlalu besar, jangan lagi pakai sumpah pocong. Jangan. Gitu ya. Mendingan dihindari aja ya, nggak usah sumpah-sumpah gitu ya. Diselesaikan dengan secara kekeluargaan, pengadilan, apapun yang bisa Pegang tim. menyelesaikan permasalahan itu. Jangan sampai menggunakan sumpah pocong. Besar sekali resikonya. Tapi kalau sudah kepepet, sudah mentok, darurat, nggak bisa lagi, urusan nyawa, mau dikepung misalkan, mau dibunuh, Tapi tidak bisa mengaku. Urusan saya ya ini. Kecelakaan, maut, kematian. Kalau Kak Bis mau mengaku 7 turunan. Ingat. Ya siap. Siap dengan resikonya. Siap.
Ambilkan kitab. Tolong Pak. Kitab. Ambilkan kitab. Biar langsung sama yang kuasa. Gak main-main ini. Bersumpah langsung sama Tuhan penguasa jagat. Jangan main-main dengan sumpah ini. Kenapa pakai Quran, Panjang? Ya, langsung saya sambungkan sama Sang Pencipta. Ilahi. Jika dari sini banyak-banyak juga jin-jin kafir. Ada lagi sambil menunggu kitab. Ya, yang harus kamu ketahui, itu sudah datang semua. Sudah datang menyaksikan. Bila Anda berbohong, kematian sudah dekat, sudah datang. Ayo, kitab. Masih diambilkan, Bah. Masih diambilkan saksinya. Pak Musa kesel itu bablas. Kalau nggak ada saksi, nggak ada kekuatan. Oh gitu. Ya udah, saya saksinya sama itu, sama Mas Admin, sama Mas Dimas lah, cukup 2 orang ya. Ya, saya saksinya sama. Saya saksinya sama Mas Dimas sudah. Cukup kan 2 orang? Dia benar-benar tidak salah. Kalian yang menanggung akibatnya. Kok gitu? Kan saya nggak nuduh. Siapa yang melakukan ini, Anodo? Oh, saksinya juga ikut getahnya ya? Ini kan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Tapi kalau orang benar, kenapa disumpah pocong? Ini audionya masih bisa ya? Masih panjang, kuat. Oh, harus ada Qur'annya juga ya, lebih kuat gitu ya? Hati-hati. Ya, untunglah pemirsa, kodamnya pas Islam ya, pas Muslim. Kalau pas kafir, wah. Ayo, mana Qur'annya? Ditungguin ini sama Mbah. Kasihkan. Kasihkan, Mas Haddad. Kasihkan Mas Haddad, sini Mas Haddad. Ya, terus gimana prosesnya, itu Mbah? Bawa Quran segala pemirsa. Langsung menyambungkan kepada Sang Pencipta. Kalau kamu bohong, kamu harus siap menerima resikonya. Saya bersumpah kepada Sang Pencipta. Dekatkan. Dengan ucapan Billahi. Wallahi. Allahi. Baca. Buka.
Dalam hati baca, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam hati baca, ya Allah, ya Allah, kalau kamu memang tidak bersalah. Ayo, baca terus. Baca. Ayo, baca. Sambungan kepada Sang Pencipta. Ini bukan main-main ini. Ya Allah. Ya Allah. Ayo, minta pengampunan dulu sama Yang Maha Pencipta. Ya. Ayo, baca ayat-ayatnya. Ayo baca. Yang lantang. Turutin. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Saya bersumpah Saya bersumpah Ya Allah. tidak melakukan tidak melakukan apa yang dituduhkan. apa yang dituduhkan. Ya Semua Allah. ini Semua ini kepada saya. kepada saya. Oh, Saya bersumpah Saya bersumpah ya Allah. dengan namamu, dengan namamu, Ya Ya Allah. Rob. ya Rob. Kalau benar-benar berbohong, angkatlah, turunkanlah Ilahi, ajab wallahi, wallahi, tallahi, tallahi, aku tidak aku tidak melakukan perbuatan perbuatan Allah. Tegakkan yang tercela keadilan ya itu. Allah. yang tercela itu. Tegakkan kebenaran ya Allah. Terus sudah prosesnya. Luar biasa ya. Upacaranya. Aminkan. Saya minta doa kalian. Terus gimana, Mbah? Saya minta doa kamu. Wah, Mengaminkan. Iya, saya aminkan. Ya, Amin, amin. baca doa. Doa Mbah. Itu Mbah, saya nggak pernah proses gini Mbah. Pengen tahu aja prosesnya seperti apa, dampaknya seperti apa, gitu aja. Lihat saja nanti apa yang akan terjadi kalau dia gak mau mengaku. Ya Allah, ya Allah, turunkan ajab baginya bila dia tidak mau mengakui kesalahannya. Ya Allah, demi langit dan bumi yang menjadi saksi, cepat atau lambat pasti akan menjemput ajalnya. Oh gitu ya. Kalau seandainya Hmm? dia benar tidak melakukan apa yang dituduhkan padanya, ya Allah Akan menghapus semua dosa-dosanya. angkatlah semua ini, bersihkan dari semua tuntutan-tuntutannya ya Allah. Bebaskan, jadikan dia sebagai orang yang baik, bukan tuduhan orang yang menyangkanya orang tidak baik ya Allah. Sudah ya, kayaknya prosesnya gitu aja sudah selesai. Terus misalkan saya minta pendapat kalian ya, pendapat aja. Habis ini kita akan mengundang kodamnya yang kafir. Kira-kira gimana? Bisa nggak? Setelah mbah-mbah ini saudara-saudara saya anggap Anda berdua saudara saya karena sama muslim, akhul muslim ya. Misalkan minta saran aja. Habis ini supaya lebih jelas lagi, pemirsa yang melihat ini lebih jelas, kodam itu kan nggak selalu
Anda saja yang muslim, kadang kan ada yang kafir katanya tadi gitu kan. Misalkan saya habis ini ngundang yang kafir itu gimana? Cuma pengetahuan aja. Perannya kodam kafir di sumpah pocong itu apa gitu aja sih Mbah. Menurut Anda gimana? Menjerumuskan manusia. Yang benar menjadi salah. Yang salah dibenarkan. Coba ya, habis ini saya ngundang ya, setelah Anda coba dipantau aja Mbak ya. Anda nggak usah pulang, mohon di sini aja. Nanti saya tak masukkan kodam yang kafir gitu ya. Ya. Ini sudah selesai prosesnya secara Islam itu ya. Itu pemirsa, yang jelas dalam Islam memang kurang baik ya, nggak disarankan melakukan sumpah pocong ini. Tapi ternyata juga ada kodam Islam, kodam Muslim yang perhatian juga, ikut andil juga dalam proses sumpah pocong ini pemirsa. Dan kali ini kita akan memasukkan juga sosok kodam kafir. Kodam kafir ketika ada sumpah pocong di suatu wilayah, yang datang itu adalah kodam kafir. Seperti apa auranya, seperti apa kekuatannya, seperti apa dampaknya, kita langsung saja kita akan memasukkan sosok jin kafir. Tolong dipantau ya Mbah ya. Ini saudara kita berdua, cuman dari bangsa jin ya. Tapi beliau muslim. Ya sudah Mbah, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa keluar sendiri Mbah ya. Terima kasih banyak Mbah ya. Kita sucinya Mbah. Silakan. Tolong dipantau Mbah, jangan keluar dulu, jangan pulang dulu. Ya napa iki? Niki tetap di sini apa kita keluarkan? Dikeluarkan. Ya Mbah. Jendak antum keluar, ente keluar dulu Mbah ya. Tapi nggak usah pulang, pantau di sini. Kita akan masukkan jin kafir. Seperti apa prosesnya ya? Ya. Sudah kita saksikan bersama proses sumpah pocong yang ada kodamnya. Kodam muslim. Kali ini kita akan masukkan kodam-kodam kafir, aura-aura negatif. Ketika ada sumpah pocong, ini aura negatif ini hadir, menyelimuti. Monggo silakan nih. Sudah ada target. Wah, saya bantu. Ayo, Ustaz Farhan siap-siap ya. Aku motot iku. Ayo Ustaz Farhan ini. Kamu ngerti bahasa saya enggak? Kamu ngerti bahasa saya enggak? Ngapain? Nah, bisa bahasa saya kita. Waduh, nih Karena sudah Farhan ya. kayak bau ngamuk ini, Gus ini. Selamat malam. Betul kamu kodam-kodam yang sering ada sumpah-sumpah pocong kamu ikut di situ? Apa bentuk kamu seperti pocong atau gimana? Hah? Ya apa? Apa? Siapa? Siapa? Apa? Ini mau sumpah pocong ini. Kasusnya berat ini. Kamu biasa seneng kalau ada orang sumpah pocong kamu masih datang. Peran kamu apa? Gak salah ya. Dia gak salah. Ya, ini kasusnya dia dituduh. Tuduh orang banyak katanya korupsi. Ya. Kamu siapa? Tapi saya suruh jangan mengaku. Oh gitu. Walaupun dia salah, gak boleh ngaku. Oh gitu pemirsa, ternyata pemirsa. Kenapa? Kamu jadi bohong dong dia. Dia ingin kaya. Hidup di dunia harus kaya. Oh gitu. Itu di dunia harus kaya kan. Jangan ngaku. Jangan ngaku. Nanti urusan saya. Tapi kan nanti ada dampaknya. Urusan belakangan. Oh gitu kan belakangan. Iya ya, sudah jelas pemirsa ya. Yang penting di dunia dia kaya, dia senang. Gak peduli dituduh siapapun. Yang penting semuanya serba ada. Prosesnya gimana?
Ya, dampaknya nanti kalau sudah meninggal itu urusan saya. Mungkin akan jadi itunya temannya ntar. Oh gitu ya. Kalau meninggal ya temannya. Saya mau tanya nih, ini kan bulan Ramadan. Kamu ini sosok seperti apa kok gak dikerangkeng, kok gak dibelenggu? Tapi kan saya dipanggil. Saya tidak menyalahkan manusia. Ini biar ada pemirsa paham ya. Oh itu Gus kok ada sosok seperti itu. Ini alamnya dari alam Abdul Jumud pemirsa. Jadi nggak dapat apa kerangkeng, nggak dapat jatah kerangkeng, nggak dapat jatah belenggu. Karena alam Abdul Jumud itu penghuninya adalah masih keturunan manusia di zaman Nabi Nuh. Ingat ya. Tapi tak nampak kasat mata. Ini alamnya mereka Abdul Jumud. Jangan salah pemikiran. Bukan semua jin yang dikerangkeng. Jangan salah. Ya. Buat pemirsa yang masih belum paham, ini Ramadan kok ada sosok-sosok seperti itu, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ya. Terus seperti apa peran kamu ketika ada sumpah pocong seperti ini? Cuma itu aja supaya mempertahankan kebohongannya. Ya, tetap ditahankan. Jangan sampai mengaku. Kelak menjadi teman saya. Kamu merasuk atau gimana itu? Atau bisiki atau gimana? Jelas. Ada lagi yang kamu ceritakan peran kamu. Sekali ada sumpah pocong, saya pasti ikut datang. Pasti saya datang. Jangan sampai dia mengaku. Jangan sampai mengaku. Jangan sampai mengaku. Jangan sampai mengaku. Iya. Ada lagi sudah cukup. Ya udah kamu keluar. Ya cukup sudah pemirsa yang telah kita sampaikan, kita saksikan bersama tentang sumpah pocong. Sudah jelas ya pemirsa, semoga bermanfaat lah. Ada jin kafir juga, kodamnya kodam kafir ada juga ternyata. Dan kodam Islam tadi itu sudah jelas kita lihat bersama, kita saksikan bersama. Ya memang mengerikan juga ya. Karena langsung bergetar, langsung urusannya sama Allah. Janganlah sumpah-sumpah, apalagi mengucapkan kalimat qasam demi langit, demi bumi, wallahi billahi tallahi. Bergetar pemirsa kalau main sumpah, kecuali sudah mentok kita dizolimi, kita dikhianati, kita diinjak-injak harga diri kita. Kalau sudah seperti itulah baru ya. Kalau sudah agama kita dinistakan, agama kita didustakan, baru kita buat mubahalah. No. Ya. Buat mubahalah 7 Al-Qur'an. Itu pemirsa. Maka nanti akan mendapatkan azab orang yang memfitnah kita, orang yang menuduh kita, orang yang menghancurkan hidupan kita, orang yang menzalimi kita. Jadi jangan asal-asal sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit apalagi sumpah pocong. Wah, diburu-buru pocong kamu. Karena identik dengan kematian ya, seperti mayit. Ya mungkin itu sajalah tentang sumpah pocong. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Pergunakanlah sumpah itu. Tapi kalau dalam Islam ya namanya mubahalah, bukan sumpah pocong. Pakai namanya mubahalah. Itu kalau sudah mentok kita ya, sudah mengancam diri kita, mengancam harga diri kita, mengancam keselamatan kita, barulah mubahalah pemirsa. Mubahalah bawa Al-Quran 7 gitu ya. Bawa Al-Quran gitu aja. Saya bersumpah bahwa saya tidak seperti yang kalian tuduhkan. Apabila saya melakukan apa yang kalian tuduhkan, maka saya akan dihinakan oleh Allah 7 turunan. Sebaliknya, apabila saya tidak melakukan apa yang kalian tuduhkan, maka kalian demi Allah akan merasakan, akan mendapatkan azab 7 turunan, akan dihinakan anak-anakmu, akan dihinakan cucu-cucumu, dan mati dalam keadaan hina sehina-hinanya. Begitu pemirsa. Kira-kira jelas pemirsa ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan kita. Tentang sumpah pocong dalam Islam tidak dianjurkan. Sekali lagi saya sampaikan, dalam Islam tidak dianjurkan. Ya, kalau sudah mentok kita dituduh
pengadilan sudah tidak bisa memutuskan, pakailah mubahalah. Itu saja dari saya, Idris Al-Marbawi. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Support terus channel ini, karena hasil dari channel ini pemirsa untuk pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thariqul Jannah yang ada di sini, untuk asrama bagi asrama santri-santri untuk menghafal Al-Quran. Hasil dari video ini, support terus sampai tembus 100.000 subscriber ya. Itu saja pemirsa. Untuk info selanjutnya bisa lihat di link deskripsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sudah kita menggali informasi, menguak tuntas tentang Kodam Sumpah Pocong. Jadi kalian yang sudah melakukan sumpah pocong, bahwasanya yang beliau jelaskan tadi, bersumpah atas nama Allah itu sebenarnya tidak boleh, tapi kalau sudah mentok bisalah kita mubahalah. Dan itulah tadi kesimpulannya kemagisan dari sumpah pocong. Untuk itu kita lanjutkan ekspedisi ini, entah apa yang akan dikuak.